Bismillah. Alhamdulillah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan tertulis. Saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama, apakah as-sa'ah yang di Mekah adalah tanda kiamat, Ustaz? Ini saya tidak paham nih pertanyaannya. Apakah as-sa'ah yang di Mekah adalah tanda kiamat, Ustaz? Lewat dulu ya. Yang kedua, viral di bulan Januari kemarin bahwa tanah Arab menjadi hijau. Apakah juga tanda kiamat? Iya. Jadi memang ada hadis Nabi menyebutkan bahwa sebelum kiamat terjadi, maka jazirah Arab, tanah Arab itu akan menjadi hijau, ya, dan bahkan mengalir air-air, ya, sungai-sungai mengalir, ya, dan kemudian yang tadinya coklat serba padang pasir menjadi hijau karena banyak tumbuh-tumbuhan, ya, yang hadir di tanah Arab. Jadi ini memang min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Lalu pertanyaan yang ketiga, Muhammad bin Salman mengubah Arab Saudi menjadi liberal. Bagaimana benteng syariah umat Islam lagi, Ustaz? Mungkin maksud pertanyaannya, kemana lagi umat ini harus mencari benteng, begitu ya, kalau seandainya di negeri yang ada Makkah Madinahnya sudah seperti itu. Ya, pada hakikatnya memang apa yang terjadi sekarang ini juga sudah digambarkan oleh Nabi SAW, bahwa ya akan tiba masanya di mana Islam ini menjadi gharib, menjadi asing, bahkan di tempat awal mula dia munculnya, sebagaimana di awal mula munculnya pun asing, ya. Al-Islam badal Islam gharib wasfasayakunu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu awal mula datang asing dan kelak nanti akan menjadi asing lagi, maka beruntunglah orang-orang yang terasingkan. Jadi artinya apa yang dikerjakan oleh MBS ini, mengubah Arab Saudi mengarah kepada liberal, ya karena memang dianya orang liberal, ya. Dan yang paling penting kita fahami adalah hadirnya MBS ini boleh jadi termasuk diantara antisipasi perubahan zaman, karena Nabi SAW menyatakan bahwa kemunculan Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman, yaitu Al-Mahdi, berkaitan erat dengan terjadinya kekacauan di negeri yang ada haramainnya, ada Mekah dan Madinahnya. Ya, hadisnya berbunyi, yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah, akan terjadi chaos, kekacauan saat meninggalnya seorang pemimpin, dan ini pemimpin yang mencakup wilayahnya Mekah dan Madinah. Jadi kalau seorang raja Saudi meninggal kemudian terjadi chaos politik, ya, maka itu tanda sudah dekatnya jadwal hudur Al-Mahdi, hadirnya pemimpin umat Islam Al-Mahdi, ya. Nah, kita selama ini kalau mendengar ada kematian seorang raja Saudi, kita tidak pernah dengar ada terjadi chaos, Pak, kekacauan. Tapi banyak pengamat yang menilai jika Raja Salman meninggal dalam waktu dekat, maka sangat potensial terjadi kekacauan di Arab Saudi. Mengapa? Karena yang dia gadang-gadang menjadi calon penggantinya adalah anaknya, Muhammad bin Salman. Padahal, ya, Raja Salman ini masih punya saudara, walaupun lain ibu tapi satu ayah, ya, yang masih hidup. Dan dulu amanah dari pendiri kerajaan Arab Saudi adalah kepada anak-anaknya dia sampaikan wasiat, selagi anak-anakku ini masih hidup, hendaknya, ya, tahta kerajaan ini berpindah tangan dari anak ke anak. Selesaikan dulu semua anak, baru kemudian nanti level cucu boleh menjadi raja. Nah, Muhammad bin Salman ini kan level cucu. Ya, kalau seandainya Raja Salman meninggal, kemudian Muhammad bin Salman naik menjadi raja, tentunya pamannya yang masih hidup, konon masih ada 2 orang, Pak, ya, itu tidak akan tinggal diam, ya, maka potensial terjadi kekacauan. Nah, kalau kekacauan itu muncul, ya, dalam hadis itu diisyaratkan, ya, itulah saat akan datangnya, hadirnya Al-Mahdi, ya. Jadi di satu sisi itu memang situasi yang sangat mengkhawatirkan, tapi di lain sisi kalau dikaitkan dengan hadis nubuah tentang hudurul Mahdi, kehadiran Mahdi, justru itu pertanda kita harus standby untuk kehadiran Amirul Mukminin fi akhir zaman, ya, pemimpin orang beriman di akhir zaman. Dan jika memang itu terjadi, ya,
Apa yang kita harus kerjakan? Pertama, kita harus paham dulu bahwa Al-Mahdi ini sosok yang tidak mudah untuk dideteksi, Pak. Ya, karena Allah Ta'ala memang memelihara identitas Al-Mahdi, ya. Jadi Al-Mahdi itu tidak akan muncul jauh-jauh hari, Pak, tetapi kemunculannya itu dalam bentuk sebuah peristiwa istimewa yang terjadi di depan Ka'bah. Peristiwa apa itu? Pembaiatan paksa. Jadi Al-Mahdi itu nanti menjadi pemimpin karena dibaiat paksa oleh sejumlah orang yang kata Nabi jumlahnya mirip seperti pasukan perang Badar, ya, 313 orang. Dan orang-orang ini orang-orang alim, orang-orang soleh yang bersepakat untuk membaiat laki-laki yang mereka yakini adalah Al-Mahdi, ya. Dan orang-orang ini datang ke Mekah tanpa kesepakatan, tanpa rencana, tapi Allah takdirkan mereka hadir bersamaan, ya, dengan niat yang sama, mencari laki-laki yang bisa meredam semua fitnah-fitnah yang sedang berkembang di dunia. Dialah Al-Mahdi. Nah, ketika mereka dapati Al-Mahdi di depan Ka'bah, maka orang-orang ini meminta Al-Mahdi untuk mengulurkan tangannya untuk dibaiat, tetapi Al-Mahdi menolak, ya. Kenapa dia menolak? Karena Al-Mahdi adalah orang beriman yang imannya emas, Pak, imannya sejati, ya. Dan ciri orang beriman yang sejati tidak punya ambisi ketamakan ingin menjadi pemimpin. Jadi sekalipun sudah ada 313 orang alim, orang soleh ingin membaiat beliau, tapi beliaunya menolak karena khawatir dengan pesan Nabi. Nabi pernah berpesan, al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Jabatan posisi kepemimpinan itu berpeluang menjadi sumber fitnah di dunia dan sumber penyesalan dan kehinaan di akhirat. Maka dia menolak. Jadi Al-Mahdi tidaklah seperti kebanyakan orang zaman sekarang, Pak, yang amat sangat haus kekuasaan, haus kepemimpinan, ya, sehingga nggak layak jadi pemimpin pun kita dipaksa melihat wajahnya di berbagai tiang listrik, di berbagai pohon, ya, di dinding-dinding, di pojok-pojok jalan, padahal kita sendiri nggak kenal dan kita tidak tahu menahu, bahkan kita menganggap apa ya dia layak menjadi pemimpin. Tapi ini sudah ada 313 orang alim, orang soleh bersepakat ini laki-laki yang pantas jadi pemimpin, itu pun dia menolak, ya. Dan penolakannya ini dibalas dengan lebih keras lagi. 313 orang ini meminta dia untuk mengulurkan tangannya, sampai dikatakan kalau engkau tidak menerima baiat kami akan pukul tengkukmu. Nah, istilah memukul tengkuk ini istilah kami akan bunuh engkau, ya. Yubayyi'unahu wa huwa karihun. Akhirnya mereka membaiatnya dengan Al-Mahdinya tidak merasa suka dengannya. Jadi dibaiat paksa, Pak, ya. Nah, itu satu alasannya. Alasan kedua, kenapa Al-Mahdi dibaiat paksa? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Begitu. Mengapa demikian? Skenarionya karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain bisa tahu dia Al-Mahdi. Kalau orang lain bisa tahu Al-Mahdi yang mana, tentu musuh-musuh juga tahu siapa Al-Mahdi jauh-jauh hari. Kalau musuh sudah tahu Al-Mahdi yang mana, diapakan kira-kira, Pak? Hah? Diapakan? Iya, dibungkus. Ya, dibungkus, diucek-ucek, dilempar ke tong sampah, kan? Karena musuh nggak suka dengan kebangkitan Islam. Nah, jadi itulah sebabnya Al-Mahdi muncul dalam bentuk pembaiatan paksa, ya, di depan Ka'bah. Tidak lama setelah dibaiat, ada seorang penguasa zalim dari Syam mengirim pasukan untuk memerangi Al-Mahdi dan orang yang berbaiat pada Al-Mahdi. Dan pasukan itu sudah bergerak dari Syam, sudah melewati Madinah, mau menuju ke Mekah. Di antara Madinah dan Mekah, tiba-tiba pasukan ini dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah Ta'ala.
Nah, berita pembenaman pasukan ini tersiar ke seluruh dunia Islam, kaum muslimin, maka kaum muslimin yang faham, yakinlah sudah hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin orang beriman di akhir zaman. Dan kata Nabi, fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Jika kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, maka berbaiatlah dengan Al-Mahdi sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah khalifatullah Al-Mahdi. Jadi kita rame-rame diharuskan untuk mendatangi Al-Mahdi dan membaiatnya, Pak, karena dia pemimpin kita, ya. Jadi istilahnya dia ini the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi langsung dari Allah dan Rasulnya, Pak, untuk jadi pemimpin orang beriman di akhir zaman. Ya, tidak ada manusia lain yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasul untuk menjadi pemimpin. Ya, makanya saya heran dengan orang banyak sekarang, ya, mencari-cari pemimpin yang nggak ada sertifikasinya dari Allah dan Rasulnya, terus sibuk menghabiskan waktu. Ya, mengusung si inilah, mengusung si itulah, ya kan, padahal jadwal kedatangan Al-Mahdi tampaknya tidak lama lagi, Pak. Maka jauh lebih penting kita mempersiapkan diri menjadi calon-calon Safful Mahdi, barisan Al-Mahdi atau Jaishul Mahdi, pasukan Al-Mahdi. Dengan cara apa? Dengan cara kembali tadi, Pak, tarbiyah syakhsiyah Islamiyah, membina diri pribadi muslim, dan tarqiyah syakhsiyah Islamiyah, mengangkat, mengelevasi posisi kita, derajat kita di mata Allah agar sampai kepada derajat menjadi jundullah, tentara Allah, Pak. Kalau kita sudah jadi tentara Allah, tentunya Allah dengan mudahnya akan menggerakkan kita untuk bisa berbaiat kepada pimpinan dari Hizbullah, partai Allah itu, Pak, yaitu Al-Mahdi. Sepakat, Pak? Sepakat? Ya, walaupun rambut sudah putih, ya kan, semangat kita, Pak, ya. Ya, gabung dengan Al-Mahdi, ya, insyaallah taala. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah perang Ukraina versus Rusia merupakan cikal bakal perang dunia ketiga? Kita nggak ada pusingnya, Pak, dengan perang dunia ketiga. Buat kita perang dunia ketiga itu nggak ada ceritanya. Mau terjadi kayak nggak terjadi kayak nggak penting, Pak. Ya, karena berdasarkan hadis-hadis nubuah, yang paling penting kita ikuti adalah skenario Allah yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hal ini memang ada perang besar yang akan terjadi di akhir zaman, tapi itu tidak ada istilah di dalam hadis-hadis Nabi yang dikaitkan dengan negeri yang namanya Ukraina kah, Rusia kah, tidak. Yang ada istilah malhamah kubro. Ya, malhamah kubro itu perang besar, Pak. Tapi perang itu jelas antara pihak kaum muslimin di satu sisi dan Rum di sisi lain. Rum itu kalau sekarang itu Eropa, ya, di sisi lain, ya. Dan kapan itu terjadi? Dia hanya terjadi jika sudah hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman, yaitu Al-Mahdi. Ya, jadi Al-Mahdi nanti akan memimpin kita rame-rame melawan Rum dalam Malhamah Kubro. Ya, soal perang dunia ketiga ini, ya, saya terus terang nggak tertarik untuk membicarakannya, karena kalaupun terjadi ya sudah, biarkan saja. Ini kan asygiliz zalimin bizalimin, orang-orang zalim lawan orang-orang zalim, apa pula urusan kita dengan mereka, begitu, ya. Paling-paling kita mengikuti dalam kaitan dengan mempersiapkan diri menghadapi dampaknya, itu saja. Tapi dalam kaitan dengan harus berpihak ke salah satunya, tidak ada urusan kita, ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ada lagi pertanyaan, kebangkitan Islam pernah tahun 1924 di zaman Turki Utsmani. Bukan kebangkitannya, ini berakhirnya, ya, kepemimpinan Islam pada tahun 1924, yang waktu itu umat Islam diwakili oleh Kesultanan Utsmani Turki. Lalu dia bertanya lagi, setiap 100 tahun akan muncul mujaddid sesuai hadis Nabi. Siapakah pembaharu itu? Apakah Imam Mahdi atau siapa, Ustadz, di tahun 2024 nanti? Nah, jadi angka 2024 dikaitkan dengan angka 1924, yaitu keruntuhan Kesultanan Utsmani Turki, ya, di mana setelah runtuh maka umat Islam menjadi laksana anak-anak ayam kehilangan induk, kehilangan pimpinan, ya. Dan bahkan Allah Ta'ala mentakdirkan selanjutnya yang memimpin dunia ini Barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah
kaum al-Yahud wan Nasara, ya. Dan sekarang kita berada di bawah kepemimpinan mereka, ya, suka tidak suka, ya, mau mengakui atau tidak, Yahudi Nasrani sekarang sedang Allah izinkan berlaku semena-mena di muka bumi ini. Nah, pertanyaannya, benarkah 2024 akan hadir sang mujaddid, sang pembaharu itu? Wallahu alam bisawab, kita tidak bisa memastikan. Tapi benarlah memang ada hadis Nabi mengatakan fi kulli ra'si mi'atu sana atau mi'atu am, di setiap awal 100 tahun akan muncul seseorang yang Allah takdirkan menjadi mujaddid, yang memperbaharui, ya, vitalitas kehidupan beragama umat Islam ini. Dan kalau saya cenderung pada pendapat Syekh Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, di mana beliau cukup kuat dugaannya, keyakinannya bahwa mujaddid berikutnya yang dinanti-nantikan oleh umat ini adalah Al-Mahdi, ya. Mengapa demikian? Karena situasi zaman sudah sampai kepada era globalisasi. Era globalisasi ini artinya segala sesuatu ditakar dengan penilaian kelas internasional, Pak. Sudah tidak ada masalah yang terjadi di satu wilayah nggak ada hubungan dengan wilayah lain, semua sudah saling kait berkait, Pak. Sudah jaringannya jaringan global, ya. Bahkan kita sadar musuh kita ini elit-elit global, Pak, seperti Bill Gates dan kawan-kawan. Itu musuh kita sekarang, Pak. Musuh kita ini bukan yang apa namanya kelas ranting, kelas cabang, ya kan, tetapi yang di sana, Pak, itu musuh kita yang sesungguhnya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, karenanya mujaddid yang harus tampil haruslah mujaddid yang levelnya pun level kelas dunia, kelas global. Dan itu yang pantas siapa? Al-Mahdi. Sebab hadisnya juga mengatakan ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nas wa zalazil fayamla'ul ardu qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Artinya, kuberitakan kabar gembira dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umat ini pada saat terjadi banyak perselisihan antar manusia, satu. Kedua, gempa-gempa berlangsung, ya, baik gempanya itu natural, alami, maupun gempa man-made, buatan manusia, ya. Harus diketahui, Pak, sekarang ini gempa ada yang merupakan efek dari senjata rahasia pihak elit global, Pak, ya. Termasuk yang diduga sekarang ini yang terjadi di Turki itu bukan gempa alami, itu gempa hasil, ya, senjata rahasia musuh, ya. Dalam hal ini mereka punya yang namanya HARP, ya. HARP itu kepanjangannya kurang lebih sebuah alat yang bisa merekayasa bencana alam, Pak, merekayasa bencana alam, ya. Dan kenapa mereka lakukan ini? Karena mereka merasa diri mereka digdaya. Mereka merasa mereka berhak playing God, bermain sebagai Tuhan, menentukan bencana di sini, bencana di sana, begitu, ya. Sesuka hati mereka karena teknologi canggih. Jadi teknologi canggih mereka buat sedemikian rupa, mereka pilih saja di negeri mana mau terjadi gempa, berapa magnitudonya, skala Richternya, begitu. Dan kenapa mesti di Turki? Karena Turki baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang bikin kesal pihak Barat, Pak, ya. Ceritanya panjang, tapi intinya adalah kalau mereka nggak suka, ya sudah, mereka datangkan bencana di situ sebagai pelajaran kepada yang tidak mau nurut dengan sistem dunia sekarang, yang lebih pantas disebut sistem Dajjal ini, Pak. Ya, Dajjalnya belum keluar, tetapi sistem dunianya sudah berkelakuan seperti Dajjal. Dajjal itu kan kelakuannya nanti kalau sudah keluar, dia akan menyatakan dirinya Rob, Tuhan. Siapa yang tunduk pada dia dikasih surga, siapa yang tidak mau tunduk dikasih neraka, ya. Nah, ini sistem Dajjal sekarang juga mirip. Siapa yang mau tunduk kepada sistem Dajjal dikasih fasilitas, kemudahan, dan lain sebagainya. Tapi negeri yang tidak mau tunduk pada sistem Dajjal, ya, dikasih bencana, ya, dikasih banjir, dikasih gempa, ya. Nah, jadi Nabi bersabda, kuberitakan kabar gembira dengan diutusnya Al-Mahdi saat satu, perselisihan antar manusia menjadi-jadi, dua, banyak gempa berlangsung, baik gempa alami maupun gempa bikinan manusia, dan yang ketiga, Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman, ya. Dan sekarang kita sedang menyaksikan bumi ini dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Setuju, Pak? Atau Bapak ingin
mengatakan, oh enggak Ustadz, di mana-mana keadilan sedang tegak, ya. Kalau Bapak berpikiran gitu, saya sarankan tolong wudu, ya. Jangan-jangan Bapak tadi sholat subuh nggak wudu, sehingga nggak bisa membedakan mana yang adil, mana yang zolim, ya kan? Sekarang ini kezoliman luar biasa, Pak. Ya, apa nggak zolim namanya? Rakyat sudah menanti-nanti si pembunuh ini nanti ujung-ujungnya dihukum mati, kan? Oh, keluar vonisnya hukum mati, gembira rakyat. Nggak taunya boleh dicoba 10 tahun dulu sebelum dihukum mati. Kan sakit hati kita. Ya, ini kezoliman, Pak. Padahal ayatnya jelas. Al anfu bil anfi wal udhunu bil udhuni was sinnu bis sinni wan nafsu bin nafs. Ya, ini hukum Allah. Ya, telinga dibalas telinga, hidung dibalas hidung, ya kan? Jiwa dibalas jiwa. Itu hukum kisos, Pak. Hukum kisos itu bukan hukum yang biadab, itu hukum Allah Ta'ala. Mau bilang Allah biadab ya terserah, Anda akan berhadapan dengan Allah, begitu. Nah, jadi demikian ya, Pak. Jadi kita tidak tahu kapan Al-Mahdi akan muncul, tetapi Syekh Mubayyad, saya mengutip pandangan beliau, menduga kuat mujaddid berikutnya yang sepantasnya mengisi perjalanan sejarah umat Islam sekarang ini adalah Al-Mahdi. Karena level masalahnya yang dihadapi umat ini sudah bukan level lokal, nasional, regional, tapi sudah level global, Pak. Musuh ini sudah merancang berbagai kejahatan mereka di level global, ya. Ya kayak kemarin, saya tidak mau menyebutnya pandemi, saya cenderung menyebutnya plandemi, karena direncanakan, Pak. Itu wabah itu direncanakan, ya, sedemikian rupa sampai perencanaan itu sudah mencakup bagaimana caranya mengubah cara berpikir umat Islam agar sholat berjamaahnya tidak menjadi sholat berjamaah yang sesuai sunnah Nabi. Jadi jangan kita kira itu nggak ada kaitannya, Pak. Kaitannya erat, ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menghilangkan penyakit al-wahan, Ustaz? Jadi tadi al-wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Bagaimana kita menghilangkan penyakit wahan ini? Hakikatnya untuk mengatasi penyakit wahan ini, kita orang beriman lagi-lagi harus kembali memahami bagaimana cara pandang yang Qur'ani, bagaimana cara pandang yang nabawi, yang sesuai dengan sunnah Nabi, ya. Contoh, silakan Anda catat, ada ayat bunyinya begini. Maaf. Ada ayat surat Al-Ankabut ayat 64, Allah Ta'ala berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Apa artinya? Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sekedar senda gurau dan main-main, dan sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui, ya. Jadi kita orang beriman ini, Pak, harus mempunyai sikap mental sebagaimana digambarkan dalam ayat ini, bahwa kita mensikapi kehidupan dunia ini sekedar sebagai tempat kita bersenda gurau, bermain-main, ya kan? Sementara kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat, yang karenanya berbagai kegiatan kita di dunia ini haruslah dalam rangka memastikan kehidupan sebenarnya kita nanti di akhirat itu aman. Jangan dibalik, jangan sibuk mengamankan kehidupan sekarang yang padahal senda gurau dan main-main, ya, dengan cara anak dipastikan harus S1, S2, S3, es krim dan seterusnya, ya kan, supaya aman di dunianya, supaya punya pekerjaan yang bagus, supaya gajinya bagus, supaya uang pensiunnya bagus, tapi nggak ada kejelasan akhiratnya bagaimana. Nah, kita orang beriman ini harus mendahulukan, ya, darul akhirah daripada darud dunya. Ya, darud dunya ini sesuatu yang pasti kita lewati, Pak. Tapi negeri akhirat ini belum ada kepastian kita nanti di mana di situ. Ya. Karenanya ada seorang sahabat namanya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Suatu hari ditemukan oleh beberapa orang sahabat sedang berdiri di dekat makam seseorang sambil menangis terseduh-seduh hingga jenggotnya basah.
Nah, para sahabat ini bertanya, "Ya Utsman, mengapa engkau menangis sedemikian rupa? Padahal kalau kita sedang duduk dalam majelis Rasul dan Rasul membicarakan surga neraka, kita menangis semua. Sedangkan kami enggak melihat engkau menangis di majelis itu sehebat engkau menangis sekarang." Apa jawab Utsman? Dia bilang, "Aku sedang merenungi orang yang ada dalam makam ini, karena aku teringat pesan Nabi yang mengatakan, ya, innal qabra manzilatun min manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah terminal dari terminal-terminal kehidupan di alam akhirat. Barang siapa yang di terminal pertama merasakan kesenangan, maka di terminal-terminal berikutnya dia akan merasakan kesenangan yang lebih hebat lagi. Tapi barang siapa yang mengalami kesengsaraan di terminal pertama, maka dia akan mengalami kesengsaraan yang lebih dahsyat lagi di terminal-terminal selanjutnya. Itulah yang membuat aku menangis terseduh-seduh. Ya, nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita harus membiasakan untuk menghayati bahwa kehidupan kita yang sebenarnya nanti, Pak, ya. Dan ini kita harus seriuskan bagaimana menyiapkan bekal-bekal kita untuk aman di sana nanti. Bukan bekal di dunia ini. Makanya itu definisi cerdas oleh Nabi pun demikian. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang banyak berhati-hati menghitung-hitung amal perbuatannya dan dia banyak berkarya untuk kehidupan setelah kematiannya, bukan untuk kehidupan sebelum kematiannya. Kalau kita kebanyakan kan bicara tentang kesuksesan di masa tua, gitu ya Pak, ya, di masa tua agar menjadi orang yang tenang hidupnya, yang senang hidupnya. Padahal masa tua ini masih di dunia, Pak. Ya, apa gunanya senang di masa tua kalau di akhiratnya menderita? Ya. Karenanya Ali bin Abi Thalib sampai menyatakan kalimat yang terkenal, idza matan nas istayqadha. Bila manusia meninggal dunia, saat itulah dia bangun dari tidurnya. Ya, jadi kita sekarang sedang mimpi semua nih, Pak. Ya, mimpi kita berbeda-beda. Ada yang mimpi menyenangkan, ada yang mimpi menderita, ya kan? Beda-beda. Tapi yang jelas masih mimpi ini, Pak. Nanti begitu kita meninggal, kita terbangun, kita tersadarkan, alhamdulillah cuma mimpi, begitu, ya. Nah, jadi cara mengatasi penyakit al-wahan adalah jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia, tetapi sibuklah dengan urusan akhirat. Dan karenanya ada ayat juga agar kita menjauhi orang-orang yang sifatnya ahlud dunia, yang pencinta dunia. Itu harus kita jauhi, Pak, karena khawatir kita ketularan menjadi pencinta dunia juga, begitu. Baik, kemudian bagaimana ciri-ciri Al-Mahdi, Ustaz? Tadi sudah saya singgung bahwa Al-Mahdi itu seorang laki-laki yang kemunculannya secara tiba-tiba dalam bentuk pembaiatan paksa di depan Ka'bah yang diikuti dengan pembenaman pasukan yang mengejar-ngejarnya dari arah Syam, yang dibenamkan Allah di antara Madinah dan Mekah, ya. Kalau itu sudah terjadi, berarti Al-Mahdi sudah hadir. Kita tidak perlu sibuk memikirkan Al-Mahdi itu hidungnya mancung atau tidak, ya kan, rambutnya keriting atau lurus, ya kan. Itu sifatnya secondary, Pak. Itu sampingan saja, ya. Tapi yang harus kita pahami adalah hadis-hadis Nabi tentang kejadian-kejadian apa yang terjadi bersamaan dengan hudur Al-Mahdi. Karena itu yang nanti akan memastikan bahwa ini sosok Al-Mahdi atau tidak, gitu. Dan jangan tentunya percaya dengan mereka-mereka yang mengatakan bahwa Al-Mahdi itu si fulan, nggak ada, ya. Jangankan orang lain, Al-Mahdi saja nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Bagaimana mungkin kita bisa tahu Al-Mahdi itu yang mana? Begitu, ya Pak. Itu barangkali semua pertanyaan tertulis ini sudah saya jawab, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi barangkali? Ya, saya sudah dapat isyarat agar kita mengakhiri saja, Pak. Ya, kita cukupkan untuk hari ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti hari ini menjadi ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.